warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi dan juga untuk bapak-bapak dan juga ibu-ibu di Desa Gayam Harjo di Dusun Kalinongko Kidul. Perkenalkan, nama saya Laras Dila Rahmani dari KKN kelompok AB7432E. Jadi di sini saya untuk mengeksekusi atau mungkin merealisasikan program utama kami, yaitu mendongkrak atau memaksimalisasikan ekonomi di Dusun Kalinongko Kidul. Di sini saya akan membuat semacam podcast atau mungkin diskusi tentang digitalisasi UMKM di desa untuk mendukung warga desa meningkatkan ekonominya mereka seperti itu. Nah, di sini saya menghadirkan beberapa teman saya yang dimana teman-teman saya ini berasal dari berbagai universitas yang ada di Jawa, terutama di Semarang dan juga terutama di Jogja seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman saya bisa perkenalan diri masing-masing. Saya persilahkan. Perkenalkan, saya Ella. Oh, Pak Gengs, nanti aku cut kok, Gengs. Perkenalkan, nama saya Ella dari nah, diam dulu sebentar loh. Perkenalkan, nama saya Ella dari Universitas Sanata Dharma. Hai semuanya. Halo Mbak Ella. Hai, saya Riza dari Universitas Atma. Halo, aku Caca dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Perkenalkan, saya Aya dari Universitas Diponegoro. Oke. Ya, terima kasih kepada Mbak Ella, Mbak Caca, Mbak Riza, dan juga Mbak Aya yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berdiskusi dengan kita semua di sini perihal digitalisasi UMKM yang ada di Yogyakarta, terutama di desa-desa seperti itu. Nah, mungkin bisa mulai aja kita diskusinya, diawali dengan menurut Mbak-Mbak nih di sini, gimana sih Mbak menurut kalian tentang kondisi COVID-19 di Indonesia? Kayak gitu. Mungkin ada mungkin salah satu dari Mbak-Mbak bisa mengutarakan opininya terlebih dahulu. Oh, saya duluan boleh? Boleh Mbak, silakan. Oke. Kalau dari kurva angka kejadian tuh kayak nggak ada perubahan ya. Sama di Indonesia kayak melejit masih sekarang itu kasus kumulatif totalnya tuh udah sampai 778 apa 79 kasus di seluruh Indonesia. Terutama di Jogja sendiri kayak setiap minggunya tuh nambah sampai berapa 70 kasus kalau nggak salah. Dan jadi alhasil dampaknya itu terutama di sektor kesehatan ya, di sektor kesehatan itu kayak ICU, UGD di seluruh Yogyakarta tuh banyak yang penuh. Jadi ya kalau melihat angka-angka tuh kayak tidak ada penurunan tuh jadi kayak kesannya sangatlah miris. Jadi kesannya di Indonesia ini kayak pertahanan dan juga protokol itu kayak masih sulit untuk diikuti ya. Kayak karena kayak masih banyak banget kayak ngeliat orang keluar tanpa menggunakan masker, nggak cuci tangan gitu-gitu. Jadi kayak cukup miris melihatnya. Itu dari saya. Benar. Menurut Mbak sendiri, kira-kira apa sih Mbak yang faktor yang bisa berefek ke sana? Jadi kayaknya kenapa sih kok kita tuh masih tetap naik kayak gitu? Misal kok di luar negeri itu kan mereka ada gelombang 1, 2, 3. Nah, misal kok Indonesia ini kan kita lihatnya kurvanya naik semua kan kayak gitu, naik terus kayak. Kira-kira apa sih Mbak faktor-faktornya yang bisa? Sebenarnya tuh kalau untuk dari faktor sendiri ya, kalau untuk ngeliat dari angka kasus dari di dunia tuh, kalau digabungin ya di seluruh dunia tuh dari data WHO dari 24 jam lalu itu tuh angka udah per 24 jam tuh sekitar 699.000 kasus.
Dan totalnya udah 85 juta kasus dengan kematian 1.865. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri juga tadi yang Mbak Laras tanyakan sendiri itu kenapa beda dengan negara-negara lain. Mungkin negara lain mungkin karena udah ini ya, sektor kesehatannya sudah sangat advance, terus juga komunitasnya juga masih bisa apa ya Kak, dikatakanlah mereka masih bisa manut kalau bahasa Jawanya ya, manut gitu. Jadi mereka kayak masih bisa nanggulani kasusnya meskipun masih dikatakan mereka tuh tinggi juga, terutama di beberapa negara kayak di Amerika itu masih kasusnya sekarang 20 juta kasus gitu kan. Nah, sedangkan kalau di Indonesia sendiri itu kalau dilihat dari penduduknya itu gimana ya, mereka tuh masih kurang paham, bukan kurang paham, mereka tuh kayak lebih tidak peduli gitu loh dengan diri mereka sendiri, dengan orang sekitar gitu. Jadi kesannya itu mereka sangatlah kayak egois gitu kan. Dan juga masih banyak kan tadi saya bilang tadi sebelumnya itu juga masih banyak orang-orang yang masih belum patuh sama peraturan-peraturan kesehatan gitu. Dan itu menurut saya jadi salah satu faktor terbesar kenapa kita juga ada kayak gelombang-gelombangan karena kayak di gelombang pertama aja ini kita belum selesai gitu loh. Jadi ya menurut saya jadi salah satu faktor yang paling penting tuh kayak patuhnya para penduduk masyarakat Indonesia sih menurutku. Kayak gitu. Iya benar-benar, saya setuju sih Mbak sama statement Mbak tadi. Mungkin dari Mbak Ella atau mungkin Mbak Riza atau mungkin Mbak Aya ada yang ingin menyuarakan opininya tentang kondisi COVID-19 di Indonesia? Oke, iya Aya mungkin bisa ya, Mbak Aya? Iya. Iya Mbak Aya. Mbak Aya, apakah masih bersama kami? Iya, masih. Oh, ini tentang kondisi COVID menurut saya ya, Mbak ya? Iya, menurut Mbaknya gimana, Mbak? Iya. Kalau menurut saya sih masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang peduli satu sama lain ya. Maksudnya kan COVID ini kan masih merajalela di Indonesia ya. Maksudnya belum benar-benar pergi dari Indonesia. Tapi kenapa orang-orang nggak peduli satu sama lain, kayak misalnya masih asik untuk bepergian, untuk nongkrong ke sana kemari tanpa memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ada di Indonesia gitu kan. Jadi masih sangat memperhatinkan sih untuk saya, apalagi kan saya juga sama seperti Mbak Laras, saya lagi KKN kan, dan di samping saya memberikan edukasi mengenai pencegahan COVID kepada masyarakat sekitar rumah, saya juga harus melakukan hal yang sama biar orang lain itu jadi, oh ya, si orang ini tuh juga memperhatikan protokol kesehatan, masa aku enggak gitu. Jadi harus memberikan contoh, intinya gitu sih. Tapi ya kita kan nggak bisa ngasih tahu semua orang satu-satu yang nggak pakai masker kita omongin kan nggak bisa juga. Jadi ya sebenarnya datang dari diri sendiri sih. Padahal kan COVID di Indonesia ini masih memprihatinkan gitu. Menurut saya seperti itu. Oh, benar-benar Mbak. Saya juga setuju sama statement yang dari Mbak Aya ini ya. Oke, nah mungkin karena apa ya, memang kondisi dari COVID-19 di Indonesia ini sangat-sangatlah memburuk gitu kan setiap harinya seperti itu. Nah, dari COVID-19 kan pasti kan ada dampaknya, dan dampaknya itu kan pasti di sektor terhadap ke sektor manapun itu. Nah, mungkin dari Mbak Riza atau mungkin Mbak Ella bisa nggak sih ngasih opini tentang dampak dari COVID-19 ini di Indonesia itu seperti apa sih? Sebesar apa seperti itu? Aku mau coba ngasih pendapat ya. Ya, yang jelas di sektor ekonomi juga kerasa banget sih, kayak kan orang-orang juga otomatis penghasilannya jauh lebih berkurang daripada sebelumnya ya. Jadi
emang konsumsi kita jadi lebih sedikit, makanya kayak yang orang-orang yang berjualan atau punya usaha itu kerasa banget kalau makin sedikit penghasilannya dari sebelumnya, karena emang kayak istilahnya ekonomi itu nggak berjalan dengan baik gitu loh. Iya. Gitu sih menurut aku. Menurut Mbak Riza nih, kayak di yang Mbak Riza lihat ya, maksudnya nggak perlu pakai data deh, misalnya kayak yang menurut Mbak Riza sendiri, kira-kira dari ekonomi di Indonesia tuh yang paling parah terkena dampak tuh di sektor bagian mana sih, Mbak? Kalau menurut aku lebih ke pariwisata sih tetap. Soalnya kan emang rata-rata daerah di Indonesia ini masih bergantungnya di pariwisatanya ya, kayak daerah-daerah yang kayak daerah-daerah di Jogja sendiri pun banyak yang kayak ekonominya tuh jalan karena ada pariwisata itu. Jadi rumah makan itu ramai karena ada orang yang berwisata kayak gitu-gitu kan. Nah, karena sekarang kita sulit untuk berwisata, otomatis turis juga sedikit yang datang, jadi itu kerasa banget sih. Apalagi untuk sektor-sektor kayak hotel seperti itu. Iya benar-benar. Dan karena mungkin apa ya, dari faktor konsumsi dari masyarakat itu sendiri pun menurun, dan jadinya para yang mempunyai usaha ini dimanapun sektor yang mereka punya itu juga revenue atau pemasukannya juga menurun, dan itu juga mengakibatkan banyaknya mereka yang di PHK juga karyawannya ya Mbak Riza ya, dan juga banyak juga dari mereka yang akhirnya mengajukan pinjaman atau mungkin hutang seperti itu. Dan juga menurut saya juga yang paling kena itu ini sih Mbak, kayak usaha-usaha yang offline. Jadi itu sebenarnya kayak mereka yang punya udah toko, misalnya mereka udah punya toko yang mereka berjualan di pasar, yang mereka misalnya kayak retail bisnis, dan akhirnya pada saat pandemi ini datang, mereka nggak siap kalau misalnya mereka harus full online. Apalagi misalnya kok di pasar-pasar, petani-petani itu kan mereka kan menggantungkan ekonominya kan melewati pasar dan sebagainya macamnya ya. Tapi karena harus PSBB, nggak boleh ada physical activities, atau mungkin nggak boleh berdekatan satu sama lain, jadinya ada yang di-cut beberapa saat lalu pada saat di awal-awal pandemi kemarin seperti itu. Nah, di sini nyambung perihal tema utama kita yaitu tentang digitalisasi UMKM. Nah, yang karena UMKM ini kan juga terdiri dari beberapa area bisnis juga, dari petani, dari bisnis yang kreatif handmade, atau mungkin bisnis makanan, bisnis kayu, mesin dan sebagainya macamnya. Nah, menurut Mbak yang ada di sini nih, kayak menurut Mbak UMKM di Indonesia pada saat tahun 2020 atau dari tahun lalu pada saat pandemi itu ada, itu seperti apa sih Mbak? Menurut Mbak dari pandangan Mbak tuh kondisinya seperti apa? Saya Mbak ini nanti di-cut ya. Aku nggak ngudeng sama pertanyaan agak. Jadi kayak kondisi yang gimana sih? Jadi kayak misalnya kondisi UMKM selama pandemi kemarin itu kayak gimana? Jelasin lagi dulu Mbak. Jadi kayak kondisinya UMKM itu kan menurun kan? Kan UMKM itu kan mereka kan mostly kan offline. Misalnya tuh store-nya itu kan offline. Juga ada yang jualan misalnya kayak petani di pasar, mereka jualan kayu-kayu atau apa, itu kan juga UMKM. Nah, menurut kamu nih dari secara general itu seperti apa sih UMKM pada saat tahun kemarin kayak gitu? Wih, liane saya sing jawab, Cuk. Caca, ayah. Tapi ini kalau berupa opini aja nggak apa-apa, maksudnya. Iya, nggak apa-apa. Kan nih penglihatan aku gitu. Iya. Ya, kayak tadi yang udah disampaikan sama Mbak Laras ya, kan ini sangat berpengaruh ke banyak sektor, salah satunya adalah UMKM. Dan menurut saya yang paling
dampaknya apa ya, yang paling besar dampaknya itu kan di UMKM yang cenderung menengah ke bawah ya. Iya. Kayak sebenarnya contohnya gini aja sih, kan misalnya mama saya kan beberapa kali kan ke pasar, dan semenjak pandemi ini juga penjual-penjual di pasar itu jadi omsetnya menurun gitu kan. Itu kalau sepenglihatan saya dan mama saya sih ya dampaknya besar banget buat mereka gitu kan. Apalagi UMKM kecil seperti itu kan mungkin itu adalah apa ya, job desknya mereka itu ada di pasar yang itu tuh harus offline gitu, nggak bisa online. Mungkin salah satu kendalanya itu adalah mereka usianya mungkin udah apa ya, udah berumur yang mungkin itu untuk belajar teknologi mungkin membutuhkan waktu yang lama. Kayak misalnya di tetangga saya juga banyak yang buka kios kecil gitu. Nah, ketika pandemi ini berlangsung juga omsetnya menurun drastis gitu kan. Tapi sebenarnya ini juga topik yang mau saya angkat buat KKN saya, seperti Mbak Laras. Tapi ketika saya mencoba untuk survei ke lokasi, ke lapangan, halo? Oke. Iya, ya, silakan. Ketika saya survei ke lokasi, ke lapangan, tanya-tanya ke kepala desa, sebenarnya mungkin UMKM yang ada di sekitar rumah saya bisa dibantu dan akan sangat senang apabila terbantu oleh mahasiswa KKN. Tapi kendalanya yang besar adalah warga yang punya UMKM seperti kios-kios kecil itu belum melek teknologi gitu kan. Mungkin berbeda dari kita yang masih terus belajar via daring, mungkin kita juga masih mau banyak tahu, cari-cari apapun itu lewat internet, kan kita masih bisa belajar. Waktu kita untuk belajar tentang apapun itu kan masih panjang gitu kan. Nah, kalau di tetangga saya itu kendalanya itu, dan mereka mungkin juga dari segi usia udah apa ya, udah sulit mencerna untuk belajar hal-hal baru sih. Jadi mungkin salah satu kendalanya adalah itu kalau misalnya mau dibuat jadi online. Kurang lebih seperti itu sih. Terima kasih Mbak Aya Aku boleh kasih pendapat nggak? atas pandangannya. Ya, silakan. Iya, silakan. Aku setuju juga sama apa yang dikatakan sama Mbak Aya. Jadi lebih ke ini ya berarti ya, kayak pendekatan kepada teknologi ya, kayak pengenalan ke teknologi, terutama ke apa sih, masyarakat yang middle age, kayak yang udah 45 ke atas lah ya bahasanya. Kalau misalnya kita lihat tadi di pasar-pasar kan banyak yang udah tua-tua gitu kan, sedangkan juga kalau UMKM kan juga kayak udah berumur, udah anak berkeluarga banyak gitu kan. Aku setuju banget kalau yang tentang kayak yang orang tua udah kayak kalau mau dikenalin ke teknologi pasti mereka kayak, saya nggak ngerti Mbak, ya nih nggak ngerti," gitu. Dan kayak pendekatannya tuh harus sangatlah super duper sabar kita sebagai yang muda-muda ini untuk mengajarkan, terutama untuk teman-teman KKN kan, kalian kan juga mau pendekatan ke UMKM yang sekitar kalian kan. Jadi ya salah satu caranya itu ya sabar, kita harus tetap kayak ngajarin mereka tentang pengenalan teknologi gitu. Juga ada kasus yang di mana, Sulawesi pokoknya ya, jadi ada kayak sekelompok muda-mudi itu dia mengembangkan yang namanya suatu aplikasi kayak nelayan Indonesia, terutama daerah situ, yang kayak ngebantu nelayan kecil supaya ngejual dagangan mereka ke seluruh Indonesia, domestik maupun internasional. Nah, ya kalau saya kemarin lihat dokumentarinya tuh, itu cukup sukses ya, soalnya mereka juga jual sampai ke Amerika, ke Vietnam, gitu-gitu. Nah, itu sisi baiknya. Cuman, ya itu, pendekatan itu kayak perlu ekstra kesabaran gitu untuk para muda-mudi untuk ngenalin teknologi
terutama ke yang orang-orang tua. Karena juga kan kalau misalnya di daerah-daerah kecil gitu, orang tua kan nggak punya HP secanggih kayak anak-anak muda sekarang, kayak yang touchscreen. Mereka mungkin masih kayak Nokia yang berapa sih aku lupa. Ya, pokoknya yang HP jadul-jadul gitu. Jadi ya itu sih tantangannya untuk UMKM di Indonesia itu. Kalau mereka mau mendekat ke kayak UMKM digitalis kayak gitu. Nice, interesting. Nah, menurut mbak-mbak yang di sini kayak karena tadi yang dibilang sama Mbak Aya sama Mbak Salsa juga kalau misalnya kan karena di desa-desa itu kan mostly mereka itu orang-orang yang sudah 40 atau mungkin kebanyakan 40 ke atas, dan di masa pandemi kemarin ini pun sampai sekarang pun juga kita mau nggak mau dipaksa semua harus nggak boleh fisikal kayak gitu kan, aktivitas dari jual beli dan sekolah dan sebagainya macamnya. Nah, karena itu berdampak banget nih di UMKM atau mungkin usaha kecil yang ada di desa-desa, apalagi di Jogja ya. Misalkan di Jogja itu kan masih banyak banget desa-desa di Gunung Kidul, daerah Prambanan yang mereka itu masih bergantung banget secara physical activities untuk menyongkong si ekonominya mereka sendiri seperti itu. Nah, menurut mbak-mbak yang ada di sini kayak seberapa penting sih Mbak kita itu harus beradaptasi terutama di bagian ekonominya kita biar kita tetap bisa survive. Misalnya kayak seberapa penting sih kita tuh harus bisa beradaptasi untuk bisa mencoba si internet ini atau mungkin si area online ini kayak gitu. Ya, menurut aku penting banget sih karena emang mau gimana pun juga ya kita akan terus adaptasi, nggak mungkin kita berusaha buat kayak bertahan dengan zona nyaman kita yang kayak zaman dulu gitu loh. Kita pun nanti ke depannya bakal mengalami hal yang sama kayak mereka juga kan, dimana kita juga mungkin bakal istilahnya gaptek gitu loh dengan orang yang besok lebih muda lagi. Tapi bagaimanapun juga kan kita kan lebih mengenal teknologi dari usia yang lebih muda gitu loh daripada sekarang. Jadi emang harus beradaptasi terus-menerus, apalagi dengan sekarang apa-apa semua juga mau nggak mau karena emang kita nggak bisa secara fisik, jadi emang harus beradaptasi dengan internet dan online sebagainya gitu sih. Benar, saya setuju. Nah, mungkin Mbak Salsa atau mungkin Mbak Ella ingin menambahkan? Mbak tolong jelasin lagi Mbak tadi gimana maksudnya? Jadi itu kayak pentingnya kita tuh harus bisa kayak kepentingnya UMKM ini atau mungkin orang-orang desa lah istilahnya itu beradaptasi untuk berpindah ke onlinean gitu loh, karena kan physical kita kan dibatasin kan kayak gitu. Nah, seberapa penting sih kayak gitu maksudnya? Seberapa penting peran kita di online ini gimana? Jadi seberapa penting sih beradaptasi UMKM tuh harus beralih ke online? Iya. Oh. Kalau menurutku memang sih penting kita memindahkan kayak ini menjadi online gitu kan, tapi kayak lebih mikir lagi kalau apalagi yang kayak usaha-usaha kecil yang mereka ada di pedesaan tapi internet mereka juga tidak memadai gitu loh. Jadi kayak sebenarnya banyak banget pro kontranya kan kalau masalah mau dipindah ke online. Jadi kayak kalau saya lebih melihat kayak mereka sebenarnya kayak pemerintah kan juga udah bilang kayak online kayak gitu-gitu. Cuman kayak apakah pemerintah juga bisa memberikan fasilitas agar online itu tuh memang iniin gitu loh, terwujudkan secara menyeluruh lancar. Karena kan nggak semua orang tuh bisa mendapatkan akses internet dengan baik dan juga ketahuan mereka dengan masalah online tuh kan juga terbatas. Nah, kayak lebih gimana? Ya sebenarnya memang penting, cuman
ya itu sih kayak peran pemerintah dan juga masyarakat sekitarnya juga sih. Benar-benar. Apalagi juga sama misal kok di desa-desa atau mungkin di yang apa ya daerah masih dekat itu kan pasti kan mereka mempunyai pemuda-pemuda nggak sih mbak-mbak di sini. Jadi kayak Iya, mereka mempunyai Iya, benar. pemuda-pemudi yang menurut saya pun juga itu bisa digunakan dengan baik gitu loh kayak gitu. Dan saya juga waktu itu pas sebelum kita ngumpul di sini juga saya kan juga searching di website tentang kayak misalnya apa aja sih pemerintah tuh udah ngapain aja untuk perihal online ini karena jujur aja pun kayak KKN ini pun juga semuanya online dan ada beberapa warga di WhatsApp grup tuh bilang kalau misalnya kami ini terkendala kuota mbak dia bilang seperti itu dan dari situ Iya. kayak jadinya berarti memang masih ada beberapa place atau mungkin tempat yang memang belum menyeluruh kayak seperti itu. Nah, terus akhirnya saya tuh cari kayak ada apa aja sih program-program dari misalnya kayak company atau mungkin perusahaan yang besar lah atau mungkin dari pemerintah sendiri yang itu tuh bisa memprovide si desa-desa ini untuk bisa ngembangin ekonomi mereka dan sebagainya macamnya gitu kan. Nah, terus saya juga terus akhirnya saya cari di Google misalnya kalau dan saya baru dapatnya di situ adalah ada beberapa poin yang saya tangkap. Yang pertama itu pemerintah itu kan udah dari bulan apa ya waktu itu saya lupa. Itu tuh udah nyediain BLT. Jadi kayak semacam bantuan dana gitu sekitar 1 juta. Iya, 1 juta lebih kalau nggak salah. 1 juta lebih kepada UMKM di Indonesia per bulannya seperti itu. Nah, memang si BLT ini kalau misalnya saya baca di artikel berita Google itu ada pro dan kontranya. Pro-nya adalah mereka apa ya kayak senang saya nggak ada dapat revenue tapi saya at least dapat bantuan dari pemerintah untuk bisa nge-cover biaya-biaya mereka yang mereka keluarkan seperti itu. Nah, kontranya adalah duit segitu, duit 1 juta lebih ini nggak sampai 4 juta nggak salah. Itu tuh belum cukup untuk bisa nge-cover biaya-biaya tersebut seperti itu. Terus juga ada lagi ternyata program-program dari perusahaan besar, salah satunya Unilever. Unilever Indonesia itu ternyata dari bulan tahun ini atau mungkin tahun lalu, mereka itu mempunyai program, jadi kayak mereka tuh bukan nyari ya, tapi istilahnya mereka tuh ngerangkul beberapa UMKM, terus dia ambil UMKM-nya itu, terus akhirnya mereka diajak kerjasama untuk bisa ngeposting produknya UMKM ini di akunnya Unilever di Tokopedia atau di Shopee. Seperti itu. Nah, tapi menurut saya sayangnya adalah si UMKM ini itu masih belum tahu kalau misalnya atau mungkin desa-desa ini mereka belum tahu kalau misalnya ada program-program seperti Unilever yang itu tuh bisa nge-expose si si produk yang atau mungkin usaha yang mereka punya seperti itu. Nah, terus juga saya juga saya juga nemu kalau misalnya untuk bagian kuota-kuota yang tadi itu memang masih belum ada sih menurut saya, Mbak. Jadi pemerintah tuh belum ada bantuan khusus kasih kuota untuk per warga di pelosok-pelosok seperti itu. Karena kan yang seperti kita tahu juga kita sebagai mahasiswa pun kita baru dapat kuota dari Pak Nadiem Makarim kan dan seperti itu. Dan itu ternyata mungkin baru hanya sektor di pendidikan saja yang memang yang urgensinya important banget atau mungkin butuh banget seperti itu. Nah, terus moving on, pindah ke diskusi tentang karena menurut Mbak di sini nih kayak apa ya? Karena problem ini kan mostly tentang mereka nggak dapat sinyal atau mungkin mereka nggak dapat limitnya internet yang mereka punya dan juga limitnya mereka pengetahuan tentang penggunaan internet itu sendiri seperti itu. Nah, menurut Mbak di sini gimana sih solusinya biar mereka itu biar masalah ini tuh bisa teratasi gitu, Mbak? Mbak Aya mungkin? Sebenarnya kalau kayak gitu agak sulit juga ya, karena kan kalau untuk masalah sinyal itu sendiri kan bukan suatu masalah yang solusinya bisa diselesaikan dengan cepat gitu loh. Benar. Emang Ya, benar-benar. harus bikin
tower sinyalnya dulu atau gimana gitu kan. Ya, tapi emang sekarang kan ada beberapa provider yang at least pasti bisa lah menjangkau beberapa daerah walaupun sulit. Mungkin bisa dicari dari situ, Hmm. tapi sulit juga sih. Ada pun tapi Iya. sinyalnya lemah Jadi ya. kalau dari tiap-tiap kayak misalnya pemdanya gitu, Mhm. pemdanya itu tiap daerah tuh juga belum tentu bisa kayak nge-cover daerah-daerah kecil gitu loh. Jadi Benar. kayak ya serba salah. Mhm. Kayak provider juga di masalah keduanya adalah kan yang paling sekarang nah nggak semua orang tuh sanggup gitu loh bisa membeli dari situ yang paling Iya. menjangkau dari semuanya Telkomsel. Iya benar-benar. Nah itu Tapi setahu aku yang masalah kuota itu kayak aku tahu dari kakakku deh. Kan kalau kita kan kebetulan dapat kuota ya soal pendidikan. Nah, kalau yang kuota itu setahu aku kalau untuk pekerja tuh mereka kayak dapat di luar yang pendidikan gitu. Diskon. Jadi bisa di-redeem. Tapi kayak gitu. iya, jadi paket kayak kita. Jadi ada yang kuota utama sama kuota apps, tapi harganya berapa gitu loh. Tapi kayaknya tuh cuma pembelian lewat apps gitu deh. Aku juga kurang ngerti karena aku cuma tahu dari kakakku doang gitu. Oh iya benar-benar. Iya sih. I see. Setuju. Memang kalau misalnya menurut saya pun buat masalah Ya, jaringan cuma kan balik lagi kuota apps itu kan kalau kita pendidikan kan cuma untuk ya kalau buat berjualan tuh kan kita pakai akunnya kayak Instagram, Facebook gitu-gitu kan, dan itu tuh tidak termasuk di aplikasi yang ada untuk kuota yang besarnya itu loh. Jadi emang agak kurang pas juga sih dipakai kalau untuk program kayak gitu. Iya benar. Emang sebaiknya harusnya ada paket tersendiri untuk orang KM ini gitu. Mungkin mereka cuma mereka bayar untuk satu paket datanya tuh mungkin 10.000 atau berapa gitu. Yang isinya untuk menunjang aplikasi-aplikasi penjualan. Iya, perlu. Setuju. Memang itu masalah yang nggak bisa cuma diselesain satu desa atau mungkin beberapa orang aja sih. Emang itu butuh ada bantuan tangan dari pemerintah dan juga pihak-pihak yang mempunyai cukup kekuasaan lah untuk bisa nge-solving the problem seperti itu. Nah, karena tadi Mbak Riza juga nyinggung tentang penjualan di online tadi kan sebelumnya penjualan di online seperti itu. Nah, kita moving ke bagian topik karena UMKM ini kan dia kan ke stop secara physical activities dan akhirnya di tahun 2020 ini banyak banget orang-orang yang apa ya, kalau misalnya saya baca di artikel di Google itu mereka banyak yang akhirnya menggunakan internet atau juga mereka banyak yang menggunakan sosial media dan juga mereka banyak banget yang menggunakan marketplace dan akhirnya banyak banget orang-orang yang anak-anak muda seperti kita atau mungkin orang-orang pegawai di kantoran pun akhirnya mereka berjualan sendiri, mereka posting di sosial media, mereka akhirnya join marketplace yang mereka di marketplace itu pun juga akhirnya ada pertumbuhan seller di sana tuh bertambah seperti itu kan di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak dan dan sebagai macamnya seperti itu. Nah, menurut Mbak Mbak di sini UMKM di Indonesia ini perlu banget gak sih Mbak untuk join di sosial media, misalnya berjualan di sosial media ataupun di marketplace, apalagi di masa pandemi. Mungkin Mbak Ella bisa menyuarakan opininya. Gimana tadi ulangi? Jadi
kan sekarang ini kan gara-gara pandemi, banyak banget orang-orang di Indonesia itu yang akhirnya lari ke internet, ke sosial media, ada yang jualan, ada yang ya pokoknya banyak lah akhirnya mereka lari ke internet gitu kan. Nah, menurut Mbak sendiri perlu nggak sih Mbak kayak UMKM, jadi yang jualannya dari offline nih sebelumnya itu tuh dia pindah ke sosial media, misalnya memasarkan produknya, menjualnya itu melalui sosial media dan juga marketplace. Perlu nggak sih Mbak UMKM melakukan hal seperti itu? Kalau menurutku sih tergantung kebutuhan mereka sih ya. Jadi kayak kalau misalkan mereka emang pengen kejar target segala macam kayak gitu ya, lebih baik juga dipasarin di online karena kan nggak semua orang juga tahu produk mereka kan. Jadi dengan pemasaran online itu orang-orang tuh pada tahu dan kayak orang-orang tuh juga bakal jadi kayak kepengen beli gitu loh. Jadinya semua orang jadi tahu produknya dia. Jadi tergantung si orang ini ingin memasarkannya di online dengan gimana caranya gitu. Oke. Mungkin menurut Mbak Caca atau mungkin Mbak Aya, Gimana? menurut Mbak Aya perlu nggak sih Mbak UMKM itu join sosial media, jualan di sosial media atau mungkin di marketplace? Ini kalau menurut saya sih berkaitan sama yang tadi udah dibahas sama teman-teman yang lain juga ya, tentang kesulitan koneksi internet atau apapun itu segala macam. Mungkin ada baiknya orang yang misalnya ada salah satu atau salah dua UMKM yang punya anak masih remaja yang itu mungkin bisa bantu orang tuanya buat nge-support dagangan orang tuanya lewat online, mungkin bisa lewat online dipasarinnya. Tapi kalaupun misal pada akhirnya kendalanya adalah kurang melek teknologi atau kesulitan di koneksi internet atau apapun itu, bisa juga dikembangin di UMKM-nya. Misalnya UMKM-nya dibuat semenarik mungkin, yang itu bisa menarik perhatian orang. Misalnya diperkuat marketingnya atau mungkin kiosnya yang mungkin awalnya kelihatannya biasa aja didekor jadi semenarik mungkin, kan orang jadi apaan ini kiosnya kok gemes banget, masa dekorasinya kayak gini keren banget, belum pernah ada sebelumnya. Nah, jadi mungkin bisa harus melek teknologi juga mungkin bisa dari dekorasinya, dari marketingnya, atau dari mungkin misalnya buat baliho atau poster yang itu kata-kata dalam iklannya menarik, pemilihan katanya bagus, pemilihan katanya singkat, padat, jelas, tapi menarik orang-orang itu juga bisa. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Aya. Ini Mbak Risa mau ngomong juga? Iya. Jadi kan ini balik lagi kan masalahnya keutamanya karena lagi COVID, jadi kan kegiatan secara fisiknya dibatasi ya. Menurut aku untuk dibikin di sosial media sendiri itu penting banget. Jadi emang itu sebenarnya menurut aku ya, kalau untuk di sosial media sendiri itu nggak perlu yang terlalu pintar banget teknologi juga kita bisa melakukan itu gitu. Diajarinnya emang harus pelan-pelan tapi lebih mudah dimengerti gitu loh. Tapi kalau untuk masuk ke marketplace sendiri itu banyak hal yang perlu diperhatikan gitu. Salah satunya adalah kesiapan si UMKM ini kalau dia bakal menerima orderan yang jumlahnya banyak banget. Karena di marketplace sendiri itu kan benar-benar kayak semua orang nyari barangnya kan, emang pengen beli gitu, tujuannya emang untuk belanja. Sedangkan kalau misalnya di sosial media sendiri ini kan tujuannya cuma untuk membangun branding kan. Jadi sosial media ini dibuat tujuannya untuk biar orang-orang tuh kenal sama usaha yang kamu punya gitu loh. Jadi makin banyak orang yang tahu, walaupun kamu di marketplace belum ada, tapi kalau misalnya orang udah tahu kamu jualannya apa, jadi kalau suatu saat mereka
nyari barang itu kan langsung, oh iya, aku pernah lihat nih kemarin di Instagram misalnya ada yang jualan ini kayak gitu. Setuju. Menarik. Karena juga apa ya? Saya lihat di artikel pun ternyata per tahun 2020 November kemarin atau mungkin September gitu saya lupa, ada sekitar 170 apa 190 kalau nggak salah, itu yang sudah memakai internet di Indonesia. Berarti memang kalau misalnya jualan di internet, apa ya, misalnya kalau jualan di sosial media atau mungkin di marketplace tuh memang dia audiensnya banyak ya Mbak Risa ya. Jadi menurut saya pun juga itu efektif sih, apalagi itu I think menurut saya juga di pandemi ini mau nggak mau kayak kita suka nggak suka itu kita akhirnya dipaksakan gitu loh untuk bisa mengenal yang namanya marketplace, kita mengenal caranya berjualan secara online lewat WhatsApp, lewat lewat Instagram, lewat Facebook, lewat Shopee, lewat Tokopedia seperti itu. Terus mungkin kalau misalnya menurut Mbak Salsa gimana nih menurut Mbak Salsa nih? Jadi kalau menurut saya sendiri ya, karena saya nggak bergelut di bidang kayak perbisnisan, perekonomian gitu, tapi sepaham saya juga setuju semua dari statement dari teman-teman sebelumnya, dari Mbak Riza, dari Mbak Ella, dari Mbak Aya gitu kan, tentang branding mereka, meningkatkan apa sih namanya, acknowledgement tentang produk-produk yang mereka jual gitu kan kepada audiens yang ya kita bisa tahu lah ya selama pandemi ini device kayak HP, tablet, laptop itu udah kayak nempel lah ya kayak perangko sama surat ya, Setuju kayak dari sekali. pagi sampai malam. Terus juga marketing gimana? Maaf. Ya, Setuju Mbak saya. jadi juga platform besar platform online shopping kayak ini boleh sebut merek nggak sih? Boleh. Ya kayak semacam Shopee, Lazada, Tokopedia gitu kan. Mereka punya juga strategi-strategi tertentu kan supaya orang-orang tuh bisa tetap buka Tokopedia terus Shopee gitu kan. Nah, dengan kita naruh misalnya kayak bilanglah aku punya usaha kecil gitu kan yang tadinya offline terus karena pandemi ini jadi mau nggak mau kayak harus online gitu untuk tetap berjalan beroperasi gitu kan. Ya udah aku taruh di Shopee misalnya gitu kan. Nah, Shopee ini kan juga lumayan ya kayak audiensnya gitu kayak setiap hari pasti ada aja yang ngebuka. Meskipun aku nggak tahu data statistiknya berapa kayak per hari tuh orang buka tuh berapa. Tapi aku yakin karena pandemi ini kita selalu nempel sama gadget, pasti tuh banyak gitu loh yang audiens yang lihat tuh pasti banyak yang tertarik dengan produk yang kita jualin gitu. Jadi I think jadi menurut saya ya itu benar-benar penting sih untuk UMKM agar tetap mereka berjalan usaha mereka tuh tetap stagnan gitu loh. Jadi mereka ya kan penghasilan mereka kalau misalnya cuma dari UMKM gimana gitu loh kayak ekonomi mereka cuma bergantung di UMKM itu kayak penting banget gitu loh mereka tetap harus menjaga usaha mereka. Kayak gitu sih kalau menurut saya. Nice. Terima kasih Mbak Salsa. Nah mungkin ini last question untuk menutup diskusi kita karena ini sudah cukup lama diskusinya dan juga diskusi ini sudah cukup mencangkup semuanya yang related sama topik kita malam ini. Nah, pertanyaan terakhirnya adalah ada nggak sih mungkin semacam pesan-pesan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai UMKM mereka di desa mereka sendiri untuk bisa tetap survive seperti itu? Ada nggak sih pesan-pesan dari mbak-mbak sekarang untuk mereka seperti itu? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Aya atau Mbak Risa duluan.
Atau mungkin Mbak Ella duluan ya, Mbak Ella. Iya, boleh. Mbak Ella duluan ya, silakan. Eh, pesan saya sih ya cuman semoga aja di tahun ini kan juga udah mulai walaupun pandemi ini belum turun, semoga aja dagangan mereka atau semua yang mereka jual itu tuh tetap laku dan banyak orang yang bakal tetap tahu mereka produk-produk mereka dengan usaha mereka. Semoga usaha mereka tuh juga terbalas 2 kali lipat dan semoga mereka juga bisa sukses walaupun dalam masa pandemi. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Ella. Ya, mungkin selanjutnya Mbak Riza mungkin. Pesan aku sih tetap berusaha belajar ya untuk bisa belajar teknologi gitu pelan-pelan aja, nggak apa-apa, nggak harus yang langsung mahir banget, nggak apa-apa, yang penting tetap berusaha untuk belajar dan memahami lah teknologi sekarang gimana. Dan semoga juga kan sekarang vaksinnya juga udah ditemukan ya, semoga cepat turun kasusnya kita, jadi tidak membatasi lagi kegiatannya kayak benar-benar kayak dulu. Tapi Jawa Bali mau PSBB lagi ya tanggal 11 sampai 25. Iya, Ya benar. semoga setelah itu nggak ada PSBB yang terlalu ketat lagi. Amin. Semoga gitu. Ya, mungkin Mbak Salsa. Kalau dari saya sendiri ya, saya juga udah setuju sama Mbak Riza, Mbak Ella juga untuk tetap belajar dan untuk tidak menyerah sama keadaan gitu ya. Tetap push harder. Terus juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu atau mbak, mas yang masih ini berusaha untuk meningkatkan UMKM-nya jangan menyerah. Bener juga tadi kata Mbak Ella, pasti semua yang kita usahain itu ada hasilnya dan tuh nggak bakalan sia-sia usaha kalian. Jadi ya kita sama-sama semua berdoa supaya pandemi ini cepat kelar, cepat reda, supaya kita semua bisa cepat bertemu dan juga untuk yang UMKM juga bisa kembali seperti normal lagi. Ya itu harapan kita semua dan semoga terwujudkan. Amin ya rabbal alamin. Makasih Mbak Risa dan juga Mbak Salsa. Nah, mungkin Mbak Aya untuk menutup diskusi kita malam ini. Iya, terima kasih Mbak Laras. Mengutip salah satu judul lagu dari The Massive ya, jangan menyerah. Boleh. Mudah-mudahan. I think we should put that. Mudah-mudahan semesta memudahkan segala urusan kita. Amin. Mantap. Amin. Nyanyi dong Mbak Aya, silakan. Itu bagiannya Rian kalau nyanyi-nyanyi. Oke, ya. Terima kasih buat Mbak Caca, Mbak Aya, Mbak Risa, dan juga Mbak Ella karena sudah meluangkan waktunya dan juga mau berdiskusi panjang sekitar 1 jam ya ini, melebihi plannya kita tadi. Terima kasih atas ilmunya dan juga opininya tadi itu menurut saya juga bakal berguna banget untuk bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang ada di Desa Gayam Harjo. Semoga juga berguna. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Gayam Harjo yang sudah menonton podcast atau mungkin diskusi kita malam ini seperti itu. Oke, untuk menutup ini saya Laras Gilang Ramani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.